Eh, ngeten Bu, dados ngeten. Niki belum ada yang masuk ya, sudah ada yang masuk belum ini? Oh Belum. ada Mas Dimas ya. Oh, Ada satu Mas Dimas. Jadi jujur saja Bu, untuk mahasiswa anu ya, saya atau secara umum PBSI nggih, kemampuan berbahasa Inggrisnya secara umum ya, secara umum itu belum begitu bagus. Jadi jadi memang lebih baik tadi seperti yang Ibu Yasina tadi di sesi pertama tadi sudah bagus sekali. Jadi kadang-kadang memakai bahasa Inggris tadi untuk mancing-mancing begitu, tapi most of the time itu lebih baik pakai bahasa Indonesia. Oke, sip. Bukan. Oke. Bahasa Inggris kelas 7. Ini jumlah mahasiswa sing niki kinten-kinten sami. Sami, jadi standarnya di di UMS itu kelas itu dari 20 sampai 40. Ada yang memang kurang dari itu biasanya karena prodinya sepi tanda petik. Oke. Masukkan bahasa Inggris sedikit. Bahasa Inggris. Ya. Niki mahasiswane tahun kepinten Mas Dipa? Tahun pertama, kedua? Mas Dimas? Mahasiswa. Mas Dimas. Menikah tahun kedua Ibu. Oh tahun kedua. Tahun kedua. Mas Dimas, maaf, ngapunten, tahun ketiga karena semester 6. Oh, oke. Oke. Dan tadi saya senang Bu, cara Bu Yasinta itu membuat mereka itu aktif. Saya tidak terpikirkan sebelumnya, terutama untuk puisi. Jadi ini tahun kedua saya ngajar puisi. Oh, sebelumnya kan saya fiksi itu pengkajian fiksi. Lalu ini pengajian puisi, ini tahun kedua saya. Ini inspiratif sekali, nanti bisa saya praktekkan di kelas. Monggo. Sudah ada 7? Ada 7. Tunggu beberapa menit lagi. Selamat datang, selamat bergabung di kelas puisi dengan Bu Yasinta yang baru bergabung ya. Minggu pertama. Kelas kita itu akan selalu berupa aktivitas ya. Akan sangat efektif kalau nanti adik-adik mahasiswa menyalakan videonya ya. Karena kegiatannya penuh dengan interaksi kata, bahasa, ejaan. Ya. Saya akan tulis di chat mungkin. Bagus sekali kalau bisa menyalakan videonya. Kita selalu akan berupa kelas aktif. Kalau nanti sudah mulai, kalau bisa menyalakan videonya akan bagus sekali, lebih efektif. Ya, sudah ada. Selamat datang, Mas Dimas. Namanya bagus-bagus ya. Dimas Primada, Melati Yuwana, Desi Luvitasari, nama 3 orang. Oktaviandra Osamadani, Faren Aldafa, Melati Yuwana. Siapa lagi ini? Ada Muhammad Dava Rajendra. Wah, ini orang tuanya pasti suka puisi nih nampaknya. Rajendra. Ada Cika Maulina. Oke.
Maulina. Maulana. Berbau-bau Aceh. Muhammad Dafa Rajendra, Mas. Muhammad, nama panggilannya siapa, Mas? Nama panggilan Dava, Bu. Dafa, bagus sekali. Nggih. Artinya, Dafa artinya apa? Kalau menurut orang tua saya itu Muhammad Dava Rajendra itu artinya Nabi Muhammad yang sangat tampan, Bu. Wow, ternyata betul ya. Anak orang tuanya Mas Dafa tampan sekali. Semoga tampan pikirannya juga ya. Selamat Amin, datang Bu. Mas Dafa. Nggih. Zani Triwidyatama. Anak nomor 3 atau bukan? Zani Triwidyatama. Bukan, Bu, anak pertama. Oh, Tri. Oke, mungkin Tri dari poetry, dari pohon ya. Wah, mungkin orang tuanya terinspirasi dengan Zani. Apa artinya Zani, Mbak? Nama panggilannya siapa? Zani? Nggih, Bu. Oh, nggih, Mbak Zani saking pundi? Sumatera Utara. Sumatera Utara, tasih saged basa Jawa. Kromo saged nggih. Sumatera Utara. Selamat datang Mbak Desi Lufitasari. Apa kabar? Ada siapa lagi? Miftaful A. Devian Akna Perdana Ababil. Waduh. Wah. Sebenarnya Mas Dipa, kalau kita lihat nama-nama generasi anak-anak kita itu orang tuanya itu punya bakat penyair ya rupanya ya. Ya, Iya. pasti Dan ada kosmopolitan. elemen. Ya, ya. Faren Aldafa, menarik sekali. Nama panggilannya siapa, Mas? Mas berkaos merah. Dava, Bu. Oh, Mas Dava tadi ya. Oke. Ya. Mbak Sani, Ade Erna Diah Ayu Pitaloka. Oke, 1, 2, 3, 4. Wah, ini kalau di games bisa 4 atau 5 orang ini. Seperti nama Ratu ya. Diah Ayu Pitaloka. Ayu itu cantik. Oke. Demas atau Dimas? Ada itu penyanyi terkenal yang Dimas itu ya, yang di YouTube itu ya. Saya Dimas, Bu. Oke, Mas Demas bisa menyanyi? Wah, kurang bisa, Bu. Ya, Masih fales-fales. semua orang bisa menyanyi. Lagu Iya. favoritnya apa? Kurang suka musik juga, Bu, saya, Bu. Oh, Paling ada acara atau apa, Oke, keperluan keroncong. drama atau apa. Oke. Bernyanyi. Ya, ya. Oke. Mbak Cika Maulina. Mbak atau Mas? Mbak, Bu. Oh, Mbak. Oke, karena baru kelihatan dari bagian sininya ya. Oke, ya. Tidak apa-apa. Saya itu percaya everyone is beautiful. Ya, itu ya, Pak. Saya pakai bahasa Inggris sedikit-sedikit ya. Everyone is beautiful. Semua orang, kalau kulturnya menarik ya. Bahasa Inggris itu beautiful bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan ya. Saya sering pakai kata itu dalam puisi. Tapi kalau bahasa Indonesia yang sangat kaya sekali dari banyak elemen itu laki-laki ganteng, tampan ya, dan perempuan cantik atau elok. So, dari segi itu saja orang yang lebih dari satu bahasa itu luar biasa ya kalau dipikir-pikir ya. Jadi selama di kelas saya nanti kita sebenarnya tujuannya adalah saya ingin mengingatkan kepada adik-adik rekan generasi muda bahwa kalian itu kelompok manusia favorit saya. You are my favorite people. Ya, mengapa? Manusia Indonesia, Indonesian humans. So that means you are the multilingual human. Ya, jadi manusia dengan banyak bahasa. Kalau masih di dalam negara mungkin kita jarang berpikir seperti itu ya. We tend not to think about that. But if you look outside, I don't know, lihat di keluar ya, country like Australia, America, New Zealand, young people, generasi muda, only speak one language. Satu bahasa. Boring. Membosankan ya. Jadi kalau saya itu sering berdiskusi dengan mahasiswa saya yang bule-bule, saya bicara juga tentang realita, their reality, ya, reality
is that they are monolingual English. Okay? What does that mean? Artinya apa? Sebenarnya banyak yang ketinggalan dan kehilangan menjadi satu manusia yang monolingual. So with me, dengan saya, I'm going to use a little bit of English, a little bit of Javanese, a little bit of Semarang Javanese, Kromo Madyo, Solo, beautiful Javanese style of Solo. Bahasa Jogjanya Solo itu menarik juga ya. Bahasa Jawa gaul. Anybody who speaks Ngapa, Banyumas, that is another beautiful Javanese. Bahasa Tegal, bahasa Indonesia gaul, lewu gue, jangan begitu dong deh. Wah, itu juga menarik. Bahasa Indonesia resmi, bahasa Inggris Australia, and so on and so on. So what I'm saying is this. Jadi perkenalan dengan Bu Yasinta adalah kalian, kita yang menjadi manusia Indonesia. Saya kebetulan bekerja di luar negeri ya. Harus mengingat bahwa karena kekayaan bahasa kita menjadi pelaku penting. We are becoming a very important part of Indonesian language and literature. Pelaku yang penting dari bahasa dan sastra Indonesia. Oke, kalian tahu ya, karena saya di luar, bahasa Indonesia itu sedang dalam proses mendunia. Okay? Because its uniqueness. Right? Karena keunikannya. Okay? Siapa yang punya keberagaman bahasa seperti di Indonesia? Okay? Okay. Mungkin sudah banyak yang bergabung ya. Okay. Sambil menunggu rekan-rekan, saya akan sampaikan salam secara resmi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I am happy to be with you all. Saya senang sekali bersama dengan adik-adik mahasiswa dari from the Indonesian language and literature, dari sastra Indonesia, sastra dan bahasa dan sastra Indonesia UMS ya. Okay. Right. So as I said, seperti yang saya katakan tadi, I'm going to use a little bit of English, okay, and many other languages, and especially Indonesians, because of course the most important thing for today, yang paling penting di hari ini dalam perkenalan dengan saya adalah kita bicara tentang puisi, tapi sebenarnya saya ingin mengingatkan, menggali, dan belajar bersama. I want to learn together with you and to discover, untuk menemukan bahwa karena kita multibahasa, jadi kita semua itu punya talent penyair, penulis, pecinta kata-kata, and I'm going to show you. Okay, saya nanti akan perlihatkan, akan tunjukkan kepada kalian. Right? Okay. So warm greetings from Melbourne. Salam hangat dari Melbourne. It's almost winter. Hampir musim dingin di sini ya. So I actually have heater, okay, pemanas in my office. It's over there, okay, it's the black one. I don't know if you can see it, okay. So welcome to our first class. Selamat datang di kelas puisi dengan Bu Yasinta minggu yang pertama. Oke, ada beberapa catatan pendek. I have maybe about six short notes to start with. Ya, ada 6 catatan pendek yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Yang pertama, as I said before, you are my favorite people. Oke, kalian semua itu kelompok manusia favorit saya. Mengapa? Karena generasi muda dari Indonesia, saya dari sana. Ini kerinduan ya, impian. Okay, so if you like me and your lecturer Pak Dipa, we always look at you like, I wonder what you think. Okay, apa yang dipikirkan kalian? Tantangannya apa? Maybe some of you are falling in love at the moment. Mungkin sedang jatuh cinta. Makanya nanti kita lihat tulisan puisinya kayak apa. Mungkin sedang, maybe you worried about your parents. Maybe you worried about the future. Maybe you worried about COVID and so on and so on. But young mind, pikiran muda itu selalu membuat saya terkagum-kagum ya, karena saya pernah muda tentu saja,
dan sekarang sudah lebih tua dari kalian. Okay, so I like spending time with you guys. Okay, thank you very much. Terima kasih. I appreciate we have more of you who actually turn your video on. Jadi lebih banyak yang menyalakan video. Nanti saya akan kasih tahu mengapa dalam kelas bahasa dan sastra, meskipun kita daring, tapi bertatap muka seperti ini tuh bisa jadi efektif ya. Okay, right. That's number 2. You are my favorite people. You kelompok manusia favorit saya. Yang kedua, I'm your biggest fan. Saya itu fans berat kalian semua ya. Di Solo, di universitas, pasti you have many ideas, you have many ideals, you have, I don't know, many dreams. Siapa yang punya cita-cita apa? Right. Siapa yang punya cita-cita apa? Bisa dituliskan di chat room. Do you want to teach? Do you want to teach Indonesia, maybe overseas, di luar negeri? Do you want to be a writer? Ingin menjadi penulis buku teks? Do you want to be a YouTuber? Nah, YouTuber yang betul ya. YouTuber mungkin promoting Indonesian and language literature. Okay? And nanti saya akan bagikan kegiatan kelas di sini seperti apa asiknya, because you Indonesian, you live in Central Java, hidup di situ banyak ide-ide, mungkin nanti temanya tentang ketuhanan, tentang lingkungan, tentang jalan-jalan, pohon-pohon, makanan dan lain-lain. Because Indonesian is gaining its place in the world. Jadi Indonesia. Dan karena itu bahasa dan sastranya itu mulai diperhatikan di dunia internasional. You become a very important participant ya. Okay. And I'm your biggest fan. Saya fans berat ya, fans berat kalian. Jangan lupa itu. We learn. I'm not teaching. We're going to learn together. Saya tidak mengajar, nanti kita akan belajar bersama. Yang ketiga, as a member of all the generations, I think we don't support you enough. Jadi ini saya mau mengaku ya. Menurut saya, tidak hanya di Indonesia, Australia, di mana-mana, generasi tua seperti saya itu kurang mendukung kalian-kalian semua. Ya, saya mau jujur saja, itu refleksi saya. What is the example? Contohnya apa? So, saya akan tanya. Pernah ada generasi yang lebih tua yang mengatakan kepada kalian bahwa sastra dan bahasa Indonesia itu mantul, hebat, dan akan punya masa depan yang luar biasa. Pernah dengar itu enggak? Belum kan? Maybe a little bit from Pak Dipa, but we it's not enough ya. Setuju? Okay? So I am telling you. I'm telling you. Saya sekarang yang memberitahu bahwa bahasa dan sastra Indonesia akan punya masa depan yang besar karena di tingkat Asia, in the Asian region. Okay? And then international, in Australia, in Europe, and others, yeah, because of the diversity, karena keberagaman, okay. And I'm going to touch this. So archipelago and Islam, for example, Indonesia has a very good example of how moderate, how progressive, how diverse, how open is religion. Okay, compared to others. Okay, so I have to touch this. So you can become a good example. Kita bisa menjadi contoh yang baik. Okay, so in these classes, di kelas-kelas ini, I'm going to show you. Saya akan menunjukkan my support to you guys. Okay, nanti kali ini dan kedepannya, I'm going to show you how to support you as the student of Indonesian language and literature. Okay, right. So last but not least, okay, my short note is we are going in this class. We're going to learn to love ourselves. Kita sebenarnya akan belajar menggali, mencintai apa yang kita punya sendiri, keberagaman bahasa, lingkungan, geografi, antropologi, you name it, okay? Lewat puisi, okay? And it's going to be equal. You're going to read, you're going to write, you're going to speak, you're going to react, pokoknya banyak kata kerja ya di kelas ini ya. Nanti saya akan sangat menghargai kalau kalian juga aktif menulis di chat room atau menulis di kertas sendiri atau bertanya atau memberi komentar.
Okay, it's very important. I will appreciate if you can do that. Saya akan sangat menghargai kalau kita semua mencoba berpartisipasi secara aktif. Alright, first, yang pertama. Oke, kegiatan pertama. Ayo, siapa videonya dibuka semua? Saya ingin melihat wajahnya yang muda, cerah, giat, semangat dari Solo. Lokasinya di mana saja ini? Mbak Landriana, lokasinya di mana? Kendal, Bu. Di Sekarang mana? masih di Solo. Oh, di Solo. Oke. Solo sedang musim apa? Musim kemarau, Bu. Kemarau kering ya. Oke. Iya. Kemarau kering, mendering. Oke, bisa buat puisi itu. Oke. Oke, Mbak Ada Deva. Namanya unik sekali. Lokasinya di mana, Mbak Ada Deva? Di Solo, Bu. Di Solo juga. Solonya yang mana? Which part of Solo? Solo Di yang dekatnya Metro Kampus. Oh, oke, di kota ya. Nggih. Oke, nggih, matur nuwun. Saya ingin menyapa siapa? Enggar Sujagat. Enggar Sujagat lokasinya di mana? Saya di Sragen, Bu. Oh, Sragen. Oke, di Sragen. Apa kabar Sragen? Alhamdulillah baik, Bu. Ya. Kalau Mas Enggar menggambarkan Sragen dengan satu kata, kata apa yang akan dipilih? Kemukus, Bu. Kemukus, oke. Jadi siap nanti menulis puisi dengan judul Kemukus ya. Oke. Mas Ade Vian Bayu. Lokasi di mana Mas Ade? Tuh, Mas Ade mendelik. Sragen. Oh, Sragen juga. Wah, banyak geng Sragen ya. Sragen and the gang. Oke. Apa kabar Mas Ade? Ade Vian Bayu, nama panggilannya siapa? Ade. Ade, oke, Ade ya, bukan kakak. Oke, Mbak Dina Uswatun, lokasi di mana? Ada di Solo, Bu. Oh, di Solo. Solo nih wonten pundi? Dekat kampus, Bu. Dekat kampus. Saya Ya. nggih, nggih, oke. Kos nopo daleme piyambak? Oh, di kos. Oh, di kos. Kathah Ya. rentange ingkang wonten kos-kosan. Kathah, Bu. Ada Kathah. 10. Oh, oke. Mbak, nek panjenengan saking pundi? Aslinya, Bu. Nggih. Asli saya dari Purwodadi, Bu. Purwodadi lho. Lah kok ojo-ojo tanggane keponakanku kaya kula niku laire wonten dusun Kedung Jati niku Kabupaten Grobogan. Ngertos mboten jenengan nggih? Purwodadi kutha nggih. Kula niku tiyang desa. Nggih. Kula nggih, Bu. Oh nggih sami-sami. Nggih sami-sami nggih. Berlian. Oh, Berlian itu ternyata mahasiswanya Pak Dipa ada yang kucing ya. Oke, Berlian, ada gambar kucing. Ya. Mas Berlian, apa kabar? Alhamdulillah baik. Rabbil alamin. Lokasi di mana? Kos, Bu. Oh, kos. Siapa menyapa? Oke. Siapa lagi ya? Mbak Oktaviandra. Mbak Oktaviandra. Ya, lokasi di mana Mbak Okta? Saya ada di kos, Bu. Oh, di kos juga. Asalnya saking pundi? Asalnya dari mana? Dari Ngawi, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Gak main tah? Oke. Ya, nanti kita belajar menulis puisi judulnya. Oh, aduh. Kita boleh mengumpat enggak Pak Dipa? Oh, enggak apa-apa. Untuk sastra enggak apa-apa nanti ya. Oke. Tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa ya. Oke. Mbak Okta, kalau saya meminta Mbak Okta menggambarkan Jawa Timur dengan satu kata, kata itu apa? Satu kata. Bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Jawa. Coba, let's try. Let's hear. Mbak Okta? Oke. Iya. Satu kata. Indah. Indah. Iya. Jawa Timur.
menggiur, termasyur, indah, megah, mewah, wah. Oke. Mbak Ade Ernadia dari mana aslinya? Purwodadi, Bu. Purwodadi loh. Weh, geng Purwodadi. Ya. Yang populer dari Purwodadi apa, Mbak? Menurut saya suwekenya. Suike. Oh, suike itu binatang ya? Iya. Binatang apa? Binatangnya apa? Kodok, Bu. Kodok. Kodok bahasa Indonesianya kata ya. Iya. Nanti kita akan berpuisi tentang kata. Coba saja. Oke, jadi itu yang kata satu kata yang menggambarkan Purwodadi. Suike. Kodok atau kata. Oke, bagus ya. Oke. Nah, di kelas saya seperti yang saya katakan tadi, kita itu berinteraksi sama-sama, saling mengenal. Ya, dengan kata-kata, dengan bahasa, saling misalnya berapa minggu gitu, jadi saling tahu kekurangan kelebihannya, apa yang bisa dipelajari dari rekan yang ini itu dan lain-lain. So we're going to start with this. We'll start with this. Let's start with this. Okay. I want you, saya ingin kalian semua menulis di chat room atau di kertas kalian satu kata favorit kalian, satu saja. Okay. I'll give you berapa detik ya? Maybe 30 seconds. 30 detik tulis, ayo kata favorit. Ada yang menulis sejuk. Oke, saya tulis kata favorit saya sebentar. Kata favorit saya. Kata favorit saya dalam bahasa Indonesia ya, please, dalam bahasa Indonesia. Oke. Kata favorit saya adalah kata. Oke. Ada yang sama tidak? Oke, senja dari Mas Dimas. Oke, silakan. Bulan, nyaman dari Mbak Landriana. Oke, bulan. Pak Ade menulis bulan. Mahasiswa bernama Dipa Nugraha menulis kata bahagia. Muhammad Yusuf, nyamuk. Wow, keren. Nyamuk di dinding diam-diam merayap. Ada seekor. Kebalik. Nah, itu kalau di sini saya mengajari mahasiswa tingkat 1 itu pakai lagu-lagu. Jadi ada kata, ada nyamuk, ada yang lain. Duka. Aduh, ada yang sedang berduka. Oktaviana. Lega, Mas Faren Aldafa. Sederhana, Mbak Dina. Oke, coba perhatikan. Sekarang dipikirkan ya, mengapa memilih kata itu? Karena kata itu biasanya mendeskripsikan apa? Perasaan kita, ide kita, pikiran kita, keinginan kita. Ada yang milih topi. Mas Aldo Putra. Oke, menarik sekali ini. Mungkin lagu topi saya bundar. Bundar topi. Dia. Wow, sudah puitis sekali ya Mbak Sani. Senyum Mas Mahadika. Oke, ayo semua tuliskan semua kata favorit. Kata favorit saya adalah kata. Oke, seleb Muhammad Dafa Rajendra, seleb. Oke. Seleb itu seleb dari Mas Dafa. Oke. Seleb kata yang mana? Dari selebriti? Itu bukan seleb Bu, tapi seleb. Oh, seleb. Oh. Nah, seleb itu artinya kayak artis gitu, Bu. Oh, oke. Artis. Ya. Orang terkenal ya? Iya, Bu. Oke. Uang. Mas Miftahul A. Wah, ini calon menteri keuangan ini rupanya. Oke. Saya, Bu. Oh, Mbak Miftah. Nama panggilannya siapa? Miftah, Bu. Miftah. Oke, uang ya. Oke, seleb. Kata itu dari saya. Senyum. Oke, dia. Oke, topi. Semangat, nyaman, sederhana. Semua sudah menulis ya. Oke. Oh, ada yang menulis si paling. Oke, Mas Muhammad Yusuf. Kata favoritnya adalah nyamuk. Oke, Mas Muhammad, silahkan tampil mukanya dong. Oke, ceritakan. Bu. Ya, mengapa itu kata favoritnya? Karena itu hewan favorit saya, Bu. Oh, oke. Ya. Jadi di nyamuk itu ada
Oke. Nah, itu tadi nampaknya nyamuknya Mas Muhammad ikut bernyanyi di kelas kita. Hore. Wing, 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 wing. Ya, nyamuk ya. Saya kangen suara nyamuk. Oke. Jadi dipikirkan lagi. Karena itu menarik. Menarik sekali, itu unik ya. Saya suka ya. Jadi ketika saya minta kata itu muncul, lalu saya tanyakan mengapa hewan favorit. Silakan dipikirkan lagi. Ada aspek apa dalam diri nyamuk yang membuat Mas Muhammad tertarik? Ya, mungkin bentuknya, badannya, mungkin Mas penasaran dengan hidup mereka dari mana, mengapa ada yang nyamuk yang berbahaya, apakah semua nyamuk berbahaya? Mungkin kita bertanya-tanya ya, di mana bumi nyamuk? Mereka punya perasaan atau tidak? Seperti itu ya. Satu kata bisa membuat kita bertanya, berpikir dalam banyak hal. Oke, lega dari Faren Aldafa. Oke, ayo siapa menulis lega? Silakan. Komentar. Karena saya memilih lega. Untuk mencapai suatu rasa lega itu harus diperlukan kayak berbagai proses yang kayak susah gitu loh Bu, sampai akhirnya kita merasa buat lega gitu. Wow. Ya semacam itu. Bagus sekali. Jadi itu seperti proses, seperti kata kerja, seperti sebuah hasil. Itu ada elemen psikologinya, mungkin sainsnya. Saya juga suka karena membuat kita berpikir di era COVID, bagaimana kita menjadi lega. I love that. Saya suka cara berpikir seperti itu. Terima kasih Faren Aldafa. Duka Mbak Oktaviandra. Oke, silakan. Saya memilih kata duka karena ada yang belum diselesaikan. Wow, wah, ini ya, nampaknya punya target, kemudian bertanggung jawab dengan targetnya karena belum, jadi harus merasa duka. Oke, coba mungkin semoga tidak duka secara besar-besaran, dukanya semoga menjadi semangat ya, motivasi ya, seperti oke, berduka sedikit karena harus ada PR yang diselesaikan. Oke, duka. So I'm interested, nanti saya tertarik Mbak Oktaviandra kalau memakai kata ini apa yang bisa ditulis sesudahnya. Oke. Tugasku merintih perih memanggil diriku untuk diselesaikan. Duka, 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 duka menghantui tidurku. Mungkin ya, nah, itu contoh yang sepele sekali. Oke. Dari Mbak Adeva, kata favoritnya apa? Saya, Bu. Ya. Nyaman, Bu. Nyaman, oke. Bisa cerita sedikit mengapa memilih kata itu? Karena terlintas saja Bu di pikiran saya. Oke. Ya. Nyaman itu sinonimnya apa? Sinonim atau kata, kalau kita misalnya ada latihan asosiasi kata ya. Nyaman itu bisa diasosiasikan dengan kata apa? Aman? Bisa? Ya, Mbak Adeva? Nyaman, aman, apa lagi? Ya. Tenang, kalem, ya. And so on. Ya. Tapi coba ini dipikirkan lagi ya, karena ketika ada pertanyaan, kemudian kita memutuskan untuk memilih satu kata, sebenarnya ada proses yang panjang. Ya, kalau dipikir lebih dalam ya, oh mungkin perasaanku sekarang ini, mungkin itu yang aku inginkan, mungkin karena COVID sudah akan usai, mungkin selalu ada alasannya seperti itu. Okay? So in my class, di kelas saya, kelas bahasa, kelas puisi, kelas kata, the most important thing is you want to have connection with the word. Okay? Jadi kalau kita bicara puisi, punya koneksi dengan kata itu penting sekali. Makanya tadi saya tanya,
Oh, ada yang menulis duka. Oke. Tugasnya belum selesai. Ada yang memilih lega karena ada proses ke arah sana. Ada yang memilih nyamuk. Oke. Ada yang memilih dia. Mbak Zani. Halo Mbak Zani. Halo, Bu. Oke, silahkan menceritakan mengapa memilih dia. Karena memiliki banyak makna. Oke, 1. Engkau, Ya, kamu, 2. Ya, 3. ya, Ya, 4. Sudah? Karena udah. Oke, ya. Karena banyak memiliki makna ya. Oke, bagus. Nah, itu penting seperti itu. Kita bicara tentang strukturalisme puisi, makna adalah salah satunya. Oke. Siapa lagi? Ada yang memilih kata topi. Topi. Siapa yang memilih kata topi? Silakan. Topi? Hai topi. Tapi topi saya tidak bundar. Rencanaku menjadi bubar. Apa yang harus aku lakukan? Aku akan bertanya kepada topiku, mengapa kau tidak bundar? Lagu ini tidak akan jadi dinyanyikan. Ya, topi ya, topi. Siapa memilih topi? Ayo sembunyi. Aldo Putra, Mas Aldo Putra melarikan diri. Saya bisa menulis puisi tentang Mas Aldo Putra. Oke, Soba Cika Maulina, kata pilihannya apa? Kata favoritnya apa? Cika Maulina? Di mana ini pada sembunyi? Cika Maulina? Ya? Oh, mood lagi. Oke, belum siap. Alright. Oke, saya akan sangat menghargai karena kata-katanya bagus-bagus untuk berbagi cerita ya mengapa memilih itu. Oke, Seleb, silahkan. Oke, Mas Seleb. Bu. Ya. Mengapa memilih kata itu? Mungkin akhir-akhir ini lebih kan kata-kata itu sering muncul Bu di entah itu maupun di IG, di Facebook, di TikTok, di WA gitu Bu. Nah mungkin itu menjadi untuk saat ini masih menjadi kata favorit saya karena kayak asik aja gitu Bu, kayak kita kayak apa ya, kayak misalnya kayak kita ada teman kita nih kayak yang sok-sok sibuk terus di chat tidak balas. Nah, kita balasnya pakai kata-kata itu Bu, seleb kayak gitu. Kayak dia tuh kayak sosok artis gitu loh Bu. Nah, mungkin hanya sebatas untuk gojekan. Mungkin hanya sebatas itu Bu. Bagus sekali. Itu yang saya maksud ya. Jadi begini, ya, manusia yang bahasanya banyak itu kreativitasnya juga banyak. Makanya saya tertarik. Mengapa? Pertama, ternyata kata itu sering keluar. Jadi kemudian arti awalnya itu selebriti, artis terkenal dan lain-lainnya. Kemudian karena kita kreatif, karena kita punya banyak bahasa, itu dipakai untuk keintiman, untuk mengejek teman. Ada semacam kritik, ada semacam guyonan, ya. Tapi sebenarnya dalam persahabatan itu seperti peringatan juga. Kamu kan berteman, jangan sibuk sendiri. How about our friendship, ya? Nah, itu kepintaran manusia yang punya banyak bahasa. Ya, jadi grupnya Mas Dafa sendiri yang pasti mengerti ya. Kata ini adalah kata rahasia yang kita pakai untuk mengejek, untuk bercanda, gojekan dengan teman kita. Oh, gaya nih seleb. Wih, seleb. Oke. Nah, oke. Saya akan ini kan selebriti ya. Nah, generasi saya lucu sekali. Di sini saya punya rekan-rekan yang bahasa Jawa, bahasa Indonesia segala macam ya. Saya juga sering memakai kata itu tapi untuk bercanda. Saya ingin tahu ya. Itu selebriti dijawakan menjadi silebrinte. Jadi sebenarnya nggak betulan wah gayamu kan. Nah, yang hanya tahu bahasa Jawa yang bisa bercandaan itu, tapi teman tidak akan marah. Karena saya suka menulis, saya sebenarnya sedang membuat draft cerpen tentang itu. Nanti akan ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Jawa, ada bahasa Indonesianya. Itu tidak ada maksudnya untuk
untuk tidak sopan kasar ya. Tapi sebenarnya karena saya lahir di Indonesia, kemudian di sini menjadi pengajar, saya juga harus kreatif untuk memikirkan kata-kata. Dan dalam kata-kata itu ada jokes yang hanya kita tahu kalau kita punya budaya yang berbeda-beda tadi ya. Kalau hanya tahu selebriti, orang Inggris saja mereka nggak tahu. Kadang-kadang saya bercanda dengan teman saya yang Jawa bilang, wah, gayanya ke selebriti, terus dia ketawa ngakak. Teman yang bule itu dia nggak tahu, kita nggak kasih tahu. Oke, so that's our secret language. Oke, terima kasih. That's awesome, bagus sekali. Oke, so and on and ada yang memilih pink. Oke, Devian Agna Perdana Ababil. Di mana Devian? Pink, silahkan. Bisa komentar? Would you like to comment? Why do you choose pink? Mengapa memilih kata favorit pink? Devian? Ada Devian? Devian? Oke. Masih malu dengan Bu Yasinta ya? Ini kan daring. Saya tidak akan memarahi atau menggigit istilahnya. Oke. Bu maaf, oh mikrofonnya nggak bisa. Oh kasihan mikrofon. Oke, tidak apa-apa. Selebriti pink, uang. Oke, yang memilih uang silahkan. Mbak Miftah, mengapa memilih kata uang? Mbak Miftah? Mbak Miftah? Iya, Bu. Kata favoritnya uang. Mengapa? Ya nggak apa-apa, Bu. Cuma nulis saja tadi, Bu. Oke. Oh, enggak apa-apa. Nyoba aja, Bu. Ya, tidak apa-apa. Oke, jadi di kelas ini saya tidak akan menilai semua kata luar biasa. Itu tadi kan latihan ya. Jadi saya minta, oke, coba kita mulai dengan satu kata yang ada dalam pikiran. Nah, kalau kita bicara tentang sastra itu pikiran, perasaan, pengalaman kita. Menarik sekali. Nanti coba dipikirkan lagi kata itu, bisa jadi itu nanti dirubah jadi sebuah puisi. Ya, karena kita ingin tahu mengapa tadi saya muncul kata itu ya. Ya, kalau kita bicara tentang sosiolinguistik, psikolinguistik dan elemen-elemen yang lainnya itu sebenarnya menarik, ya, menarik. Ketika kita diminta satu kata itu yang muncul, mungkin kita pikir oh saya tidak berpikir secara serius. Bisa jadi kalau kita lebih mendalam lagi, mungkin itu yang jadi kekhawatiran kita atau mungkin kritik Mbak Miftah. Orang kok pikirnya uang, oke? Siapa yang menciptakan uang? Uang itu dari mana? Ya, apakah uang segalanya? Selain uang ada apa? Ya, bisa seperti itu, ya, seperti itu. Oke. Nah, itu pemanasan. So that is our warming up, ya. Sekarang tadi kan kata favorit saya kata ya, oke. So ada harapan, ada pulang, and so on and so on. So, PR-nya adalah kalian semua harus memilih satu kata favorit ya. Yang belum sempat bisa ditulis di kertas sendiri atau di chat. Oke. Kata saya tadi adalah kata. Oke. Sekarang saya dengan kata favorit itu akan membaca satu puisi pendek, ya, temanya kata, ada 2, oke, supaya nanti kalian juga melakukan hal yang sama dengan kata favorit kalian. Oke, sudah siap ya? Right. Saya ingin kalian bisa mencatat, bisa membahas puisi saya dan memberi nilai. Harus jujur ya, tidak harus diberi nilai yang bagus, harus mengkritik. Oh, polanya bagus Bu Yasinta. Oh itu pesannya ini. Oh tidak ada pesannya Bu Yasinta. Oh diksinya bagaimana? Pilihan katanya Bu Yasinta bagaimana? Oke. Apakah itu sebuah bangunan puisi yang pendek itu? Apakah itu sebuah body atau sebuah struktur atau tidak? Oke. Terus temanya apa? Ya hal-hal seperti itu. Nanti silakan menilai dan menganalisa puisi saya. Oke, sudah siap ya? Yang pertama, puisi saya. Kata. Kata bertanya kepada manusia. Apa yang engkau inginkan dariku? Manusia terpana
kehilangan kata-kata. Oke. Itu puisi satu saya, sederhana sekali. Oke. Bagaimana pendapat Mas Dava tentang puisi tadi? Komentar. Menurut saya gimana Ibu ya? Sudah, kalau menurut saya pribadi sih sudah bagus Bu, kayak pemilihan katanya itu gampang, cuma kayak pemilihan kata sederhana cuma enak didengar gitu loh Bu. Oke, terima kasih. Nilainya berapa? Nilainya berapa, Mas? Aduh, kalau nilai mungkin C+, B+. Nilainya mungkin amin Bu, mungkin Bu. Oke. Amin. Terima kasih Pak Ya kritik. Bu. Terima kasih Pak dosen. Oke. Mbak Ade, kira-kira tadi puisi tadi ada pesannya atau tidak? Temanya apa? Mbak Ade Ernadia. Jadi puisinya tadi kata bertanya kepada manusia, apa yang engkau inginkan dariku? Manusia terpana, kehilangan kata-kata. Mbak Ade Ernadia, bisa komentar tentang puisi tadi? Iya, Bu. Silahkan. Menurut saya, gimana ya? Ada pesannya tidak? Serius atau lucu? Atau... Unik, Bu. Belum tentu semua orang bisa memikirkan dari sebuah kata bisa jadi puisi. Ya, wow. Yeay, terima kasih. Kritikus ya. Oke. Unik ya, kata Mbak Ade tadi ya. Mbak Ade mengatakan, wah, siapa menyangka dari kata menjadi puisi. Jadi ada kesepelean di sana, tapi unik ya. Terima kasih. Oke, puisi yang kedua. Udah siap ya? Oke, ini judulnya masih kata juga. Oke, setelah ini kalian menulis ya, menulis puisi dari kata favorit tadi. Ada yang nyamuk, ada yang uang, ada yang apa tadi bahagia, ada yang sederhana, ada yang macam-macam. Oke, sudah siap ya puisi nomor 2 saya. Saya ingin kalian semua nanti mengomentari di chat room ya. Bagus, menarik, unik. Wah, enggak dong, Bu. Oh, terlalu pendek seperti itu ya. Coba jadi kritikus ya, tidak akan marah. Kan saya lokasinya di Melbourne, mau marah gimana? Mau mukul di sini, plek gitu, enggak kan? Oke. Ya, but I hope semoga ketemu di sini jadi nanti saya bisa cubit, mungkin dapat beasiswa ya. Saya bisa coba. Alright. Number 2. Puisi kata nomor 2. Pada sebuah konferensi huruf, kata menyapa kata. Di mana K dicuri seekor binatang jalang, jawab kata. Wah, kakak. Tawa semua huruf yang mendengarnya. Oke. Coba saya ingin komentar dari siapa yang belum muncul ya? Enggar, Mbak Miftah. Oke, mungkin yang ada videonya, Mas Muhammad Dava, Faren, Mas Dimas, silahkan komentar puisi nomor 2 tadi, silahkan. Jadi menurut saya puisi tersebut cukup unik dan memiliki makna yang cukup mendalam, dan pasti tiap orang itu punya perspektif atau pandangan berbeda tentang makna di dalam puisi tersebut. Oke, uniknya yang mana? Apa yang dimaksud? Bisa dijelaskan lagi. Unik yang dimaksud Mas Dimas yang mana? Pilihan katanya atau bahasa mungkin figuratifnya atau yang mana? Jadi menurut saya penggunaan dua kata, satunya kata dan kedua kata itu sudah cukup unik di awal. Yeah. Kemudian
diakhiri dengan bahasa-bahasa yang ada bahasa tertawa tadi juga juga menurut saya antara kata dan K kemudian berbeda di huruf K itu sudah menjadi pembeda dari kedua kata tersebut sehingga kritikus sastra luar biasa nih Mas. Sehingga kedua kata tersebut bisa dibedakan hanya dengan satu huruf. Iya, ya, tapi bisa punya percakapan ya. Oke, coba bayangkan hanya manusia Indonesia yang tahu dua itu, gaya ketawa wah kakak, kemudian kata dan k, yang bisa seperti itu yang saya maksud. Ya, manusia Indonesia, pertama bahasanya Indonesia, kita punya sekali banyak kekayaan yang bisa kita gali. Itu keunikan, itu kepintaran ya, wittiness istilahnya. Dan Mas Dimas mampu tadi menggali, tapi sederhana sekali ya. Saya ingin tahu komentarnya Mbak Melati Yuwana tentang puisi yang kedua. Pada sebuah konferensi huruf, kata menyapa kata. Di manakah dicuri seekor binatang jalang? Jawab kata. Wah, kakak, tawa semua huruf yang mendengarnya. Oke, komentar Mbak Melati, silahkan. Go. Jadi kritik puisi. Ya. Kalau menurut saya ketika ini ya Bu mendengar puisinya itu agak merasa sedih. Ketika kata menyapa kata pada sebuah konferensi huruf, saya itu kayak kepikiran hurufnya itu berubah banyak orang, kemudian hanya ada satu. Si kata bertanya pada kata, kemudian diakhiri dengan wah kakak tawa semua huruf itu kayak menyedihkan begitu Bu menurut saya. Saudara-saudara sekalian, telah lahir seorang kritikus sastra. Tadi Mas Dimas juga Mbak Okta dan Mbak Melati. Coba amati sendiri ya. Komentar, perasaan, analisa kalian tadi berbeda dari satu dan yang lainnya. Itu saya kembalikan lagi kepada talent kita sebagai manusia Indonesia, pembahasa luar biasa, karena banyak bahasa yang kita jalani, yang hidup dengan kita, yang harus kita banggakan. Luar biasa. Oke, unik sekali komentarnya dan sangat mendalam. Saya suka sekali tadi cara pandangnya Mbak Melati ya. Seperti memanusiakan tadi, ada manusia-manusia di konferensi itu ya. Kemudian ada K-nya yang hilang, ada kata dan kata. Oke. Nah, itu nanti teori istilahnya strukturalisme puisi bisa dibahas lagi secara teoritis dengan Pak dosen luar biasa Pak Dipa. Saya hanya akan menunjukkan kepada kalian ini loh, ini sudah terjadi di pikiran, di kegiatan kita semua. Oke. Siapa yang belum berbicara? Ayo. Amim Muslim di mana? Halo, Mas Amim Muslim namanya. Iya, Bu. Ya, bisa komentar puisi yang pertama atau yang kedua tentang kata? Ada komentar tidak? Ada reaksinya apa? Belum, Bu. Oh, belum. Oke. Tadi itu sebenarnya udah ikut yang pertama, Bu, tapi ini ikut lagi. Oh, oke. Oke, ikut lagi ya. Tanduk istilahnya. Tanduk bahasa Jawa. Karena kalau tanduk bahasa Indonesia bisa lain lagi. Wow, luar biasa kan? Kalau saya mengajar di kelas ini, ada satu kata, saya mengajar misalnya mahasiswa bule ya, kadang-kadang ada satu kata dalam bahasa Jawa, Inggris yang lainnya itu saya ketawa sendiri dan mereka tuh penasaran. Why you laughing, Bu? Because I'm thinking in different languages. Terus mereka jadi ngiri. Jadi, isn't it wonderful? Asik sekali kalau bisa sebenarnya bercanda, berpikiran dalam berbagai bahasa itu rasa kekayaan ya. Oke. Siapa yang belum berbicara ya? Mahadika sudah, Aldo Putra, Cika, Dina, Mbak Dina ada. Oh, oke. Mbak Adeva ingin berkomentar tentang kedua puisi tadi. Mana favoritnya? Yang pertama yang tentang manusia terpana kehilangan kata-kata atau yang di manakah? Tanya kata kepada kata. Saya, Bu. Ya. Yang kedua, Bu. Mengapa?
Soalnya yang katanya itu kan memperdebatkan kepada katanya itu huruf K-nya. Kalau semisalnya itu apa namanya, kata itu merubutkan apa namanya huruf K dari wakakakaka, mungkin katanya itu bertambah huruf jadi K gitu. Iya, wow. Jadi katanya itu punya saudara lagi gitu loh, Bu. Lucu aja, Bu. Ya, bagus sekali. Mbak Dipa, komentarnya lihat mahasiswanya pintar-pintar berpikir ya. Cara pandangnya tidak sama semua. Dan kita hanya bicara tentang satu kata favorit. Jadi bayangkan nanti kalau kita membahas kata favorit kalian semua ya. Oke. Jadi sekarang saya akan mengingatkan lagi. Jadi inilah puisi. Puisi itu kita. Kita itu puisi bisa apa saja. Tapi alangkah baiknya kalau kita selalu ingat menggali, mencintai apa yang kita punya, yaitu kata-kata bahasa lewat puisi. Ya, karena kan ada persepsi yang mengatakan, wah puisi itu hanya untuk melankoli, romantis, hanya hati. Tidak betul. Tadi Mbak Melati ungkapannya membuat saya menangis karena tadi seperti membayangkan konferensi huruf-huruf kemudian itu dimanusiakan ya, ada kesedihan di situ. Ini hanya perkara huruf, kata dan kata. Persepsinya Mas Dimas lain lagi. Okay? Jadi sebenarnya sangat keliru yang mengatakan, saya tidak suka puisi itu kan hanya untuk romantis dan cinta-cinta. Tidak betul. Cinta sungai, cinta udara, cinta Solo. Yang unik di Solo apa? Ada pohonnya, ada makanannya, ada keratonnya, ada bahasanya, ada dialeknya, ada sungai Bengawan Solo. Sungainya masih ada atau tidak? Lagunya populer di Jepang, di dunia internasional. Apa yang terjadi dengan Bengawan Solo? Apakah kita sudah bertanggung jawab? Nah, itu nanti kita akan bicara di salah satu minggu kita. Sastra feminis, puisi feminis saya itu sebenarnya lingkungan. Konteksnya Indonesia. Kalau di luar, saya akan menulis banyak kritik saya tentang feminis orang kulit putih yang tidak transaksional. Oke? Karena feminis itu harus transaksional. Feminis itu harus tentang keberadaan bersama. Biasanya dunia barat, ini kritik saya ya, itu didominasi oleh kalau feminisme ya feminisme orang kulit putih. Jadi itu ketinggalan istilahnya. Dan jadi itu lingkungan. Jadi tentang saya di sini saya juga penting ya, supaya nanti anggapannya tidak keliru lagi ya feminisme itu ya liberal gini. Tidak. Bagi saya besok akan saya tunjukkan contoh-contoh kritik sastra feminisme yaitu lingkungan ya. Ibu, anak, susu, rahim, sungai dan lain-lain, dan Indonesia kaya sekali dengan sumber-sumber seperti itu. Oke, itu contoh 2 puisi saya. Sekarang 5 menit, saudara-saudara, saya ingin kalian menulis puisi pendek, lucu, sederhana dari kata favorit kalian. Mulai sekarang, boleh apa saja. Puisi adalah kebebasan yang kreatif. Kemudian dikirim di chat room. Draft dulu ya. Anything, tulis apa saja. Tulis apa saja. Jadi tadi kata favorit kemudian dirubah jadi puisi lalu dikirim di chat room. Saya akan kirimkan puisi saya. 1 tadi ya kata. 1 kata bertanya kepada manusia. Yang sudah siap silahkan dikirim ke chat room. Apa yang engkau inginkan inginkan dariku ya? Manusia terpana, kehilangan. Itu puisi saya yang pertama. Yang kedua, pada sebuah konferensi huruf, kata menyapa
Oke. Di manakah? Di mana? Ya. Jawabannya dicuri seekor binatang jalan. Jawab kata ini ya, tawa, semua huruf yang mendengarnya. Ini contoh puisi sederhana saya. Oke, silahkan. Semua menulis, silahkan. Tidak perlu panjang-panjang. Yang sudah siap dikirim. Oke, termasuk mahasiswa aktif yang bernama Dipa Nugraha, silahkan dituliskan puisinya di chat room supaya bisa dibaca dan dinikmati oleh khalayak ramai di kelas Zoom ini. Monggo, silahkan. Ya. Semua yang sudah siap dikirim ya, tidak usah malu. Semua karya luar biasa. Puisi adalah kebebasan yang kreatif, tidak akan dinilai, hanya akan dihargai. Orang lain yang menilai nanti saya akan timpuk dari sini. Oke, akan saya tegur silang. Wow, bagus sekali. Oke. Bertanya-tanya kau saat ku sebut kopi, secangkir ini tetap bahagia. Ya, coba kau duduk di sampingku di sini, lihatlah rakusku seruput membayangkanmu. Wow, ini tentang kopi ya. Ya, coba diksinya, imajinasinya, ada temanya, pesannya apa di situ, ada interaksi antara penulis dan si objeknya. Kemudian uang, ini Mbak Miftah, uang bisa bikin kita, loh, ini bukan dari lagu ya. Uang bisa bikin kita mabuk kepayang, bisa bikin kita bahagia, tapi uang juga bisa bikin berdua. Awas ya, yang mencuri ide lagu atau orang lain ya. Karena karya kalian sendiri itu pasti unik dan luar biasa. Oke, tentang uang, lega. Lega, satu kata labuhan berbagai proses, menyenangkan, menegangkan, menyedihkan, yang telah selesai, yang telah terbang. Seakan semua berlalu, melahirkan perasaan nyaman, bahagia, menenangkan. Bagus sekali. Ini melankolis ini ya, moodnya ya, Karen Aldafa ya. Oke. Sedang menjadi filsuf ini. Oke. Mas Dava, silahkan dibaca puisinya. Ayo. Baik, Bu. Sebentar. Seleb. Kau berlagak layaknya artis papan atas. Tapi kau tak tahu keberadaanmu ada di mana. Di chat sana-sini hanya kau baca. Ternyata kau hanya berlagak layaknya seleb tidak berguna. Wey. Ya, Bu. Ya, bagus. Ada kritik ya. Ada tidak hanya, sebenarnya pesannya serius ya. Oke, chat sana-sini yang dibaca kayaknya seleb tidak berguna, papan atas tapi keberadaanmu tidak di mana. Bagus sekali. Oke, renungku senja. Wow, satu kalimat. Ini juga puisi. Renungku senja. Itu kepotong Bu tadi Bu. Oh, kepotong. Oke, Di ayat bawahnya. Oke, lengkapnya mana? Oke, silakan dibaca Mas Demas. Ayo, let's go. Mas Demas? Oh, Mas Demas sedang. Ya Bu, ya. Renungku senja, matahari mulai sayu. Ku duduk di pangkumu berteriak hilang akal, mulut membuka hilang depresi. Sudah? Bagus. Ya, Kan? Bu. Oke, wow. Coba lihat pilihan katanya. Ya, oke. Kita bayangkan ya, kalau kita analisa dengan strukturalisme puisi, ada intrinsik, ada ekstrinsiknya ya. Jadi diksi, ada tema,
ada bahasa figuratifnya, kemudian dari ekspresinya tuh pesannya apa, perasaan penulisnya seperti apa, misalnya ada amanatnya atau tidak, temanya sendiri seperti apa, apakah setiap kata itu saling berhubungan menjadi sebuah bangunan, ya, menjadi sebuah cerita perasaan si penulisnya dan lain-lain. Oke, terima kasih Mas Demas. Thank you Mas Demas for sharing this. Beautiful, beautiful, bagus sekali. Ada siapa lagi? Oke, pedas. Oke, yang lainnya ingin Mbak Ade Erna, tadi kata favoritnya apa? Oh, oke, bulan. Silahkan. Oke, silahkan dibaca Mbak Ade Erna. Sebentar. Bulan, malam sunyi, di bawah bulan yang menerangi dengan secangkir kopi. Nah, oke, ya, oke, Mbak Ade, ini diberi nilai berapa untuk puisi diri sendiri? Skornya berapa? Kalau diri sendiri nilainya harus A, Bu. A, oke. Ya, A plus atau minus? Min aja. Oke, berarti ada yang bisa diperbaiki ya. Ya, karena tadi saya dengar, oh ada post tadi, ada berhenti sebentar, kemudian ragu-ragu. Jadi belum sempurna ya. Ya, jadi ada yang bisa diperbaiki ya. Ya, betul Mbak Ade? Oh, oke. Mungkin persepsinya bagus sekali. Oke, so saya juga ingin mengingatkan dan berbagi ya. Dalam kegiatan kelas saya dan mahasiswa saya itu sering berbicara tentang proses belajar kita juga ya. Karena kalau sekarang bagus, besok akan bisa lebih bagus lagi. So in my class I discuss a lot of learning strategy ya. Learning strategy. Terima kasih Mbak Ade Erna. Mbak Melati. Oke. Wah, pulang. Aduh, membuat saya jadi rindu ini. Oke, silakan dibaca Mbak Melati. Baik, Ibu. Pulang, terpikir saja, terlintas kata. Segera, aku akan pulang ke sana. Wow, oke. Oke, saya akan minta rekan mahasiswa, Mas Dipa Nugraha, bisa komentar sedikit puisi indah berjudul Pulang dari Mbak Melati. Ya, bisa memberi komentar? Pulang, terpikir saja, terlintas kata, segera aku akan pulang ke sana. Oke, komentar silahkan. Iya, menurut saya bagus ya. Judulnya Pulang, kemudian di dalam badan sajaknya itu ada terpikir saja, kemudian terlintas kata, segera aku akan pulang ke sana. Sekilas ya, kalau kita bicara pengaruh begitu, saya tidak hendak menyebut ini sebagai bentuk epigon ya. Ada gema dari lagunya Kangen Dewa 19 ya. Tapi lepas dari itu ini bagus sekali karena meskipun ada gema di situ, gema dari kangennya Dewa 19, tapi ini personal sekali ya. Jadi Mbak Melati ini bisa memilih baris-baris terpikir saja. Jadi selalu ingin pulang kan begitu, terpikir saja. Kemudian ada terlintas kata. Yang terlintas kata apa? Kata pulang itu ya. Kemudian pulang itu ingin segera, tidak orang kalau sudah kangen ingin pulang karena terpikir terus, ya, terpikir saja, itu pinginnya segera. Ya. Kemudian ada semacam komitmen yang menutup saja itu. Ya, aku akan pulang ke sana. Ini kan komitmen pada diri sendiri. Ya. Jadi seolah-olah saja itu suara dari dalam batin. Mungkin Mbak Melati ini sedang memikirkan ingin segera pulang. Iya, kangen sama ya yang orang tua, gitu. Bukan ya yang jangan.
Ya. Mungkin kucingnya atau bebeknya yang di rumah ya kan. Iya, Ya. iya bagus. Tapi Ya. ya, yang saya tangkap tadi itu rimanya ya, ritmenya ya. Iya. Terpikir saja, terlintas kata, segera aku akan pulang ke sana. Dan itu gaya saya juga begitu, biasanya saya memikirkan rimanya, ritmenya. Kontrakan dari Mas Enggar, tenang, sederhana. Mbak Dina, silahkan Mbak Dina dibaca puisinya. Judulnya sederhana. Let's go. Mbak Dina? Mbak Dina masih bersama. Oke, silakan dibaca puisinya. Bagus. Terkadang hidup itu memerlukan kesederhanaan. Sebentar, Bu. Oke. Terkadang hidup itu memerlukan sesuatu yang sederhana. Sederhana untuk memiliki, sederhana untuk mencintai. Bahkan, sebuah kebahagiaan dapat tercipta dari kesederhanaan. Nah, oke. Pasti ini pengagum seperti Djoko Damono ya. Mencintai dengan sederhana. Ya. Saya sedang menulis tapi belum diterbitkan salah satu temanya, nanti Mas Dipa bisa mengoreksi ya. Judul puisinya adalah Tetapi ya. Tetapi mengapa harus sederhana? Tetapi mengapa harus selalu ya? Tetapi mengapa tidak mendengarkan tidak? Tetapi mengapa hujan hanya di bulan Juni? Seperti itu. Oke, ini mengingatkan saya. Terima kasih Mbak Dina. Oke, filsafat ya, filosofi kesederhanaan. Ada menulis rintik detik menghujani keheningan. Wah, tentang hujan. Hujan itu membuat kita puitis ya. Adeva, Brian Chandra Kirana. Wah, oke. Silahkan bisa dibaca ini, Adeva, tentang Ku berjalan di bawah senja ya. Bisa dibacakan, silahkan. Baik, Bu. Ku berjalan di bawah senja, bertanya-tanya, apa itu nyaman? Apakah sebuah rasa yang menenangkan, ataukah rasa yang membahagiakan? Ku terus berjalan, menggapai rasa nyaman, hingga realita menghapus kencang, menerjang, memporak-porandakan rasa nyaman, hingga diri ini bertanya, bisakah kurasakan kenyamanan meski sedikit? Wow. Sekian, terima kasih. Terima kasih, bagus kan? Tadi dari kata favorit nyaman ya. Yang awalnya tadi saya tembak. Loh, itu kata favoritnya. Mengapa? Tadi sempat bereaksi. Wah, kayaknya saya nggak memikirkan selama beberapa menit ini dari proses ini. Mbak menghasilkan sebuah pemikiran dengan banyak pertanyaan. Sangat personal, banyak kata kerjanya, ada pertanyaannya. Ya, ini adalah sebuah karya. Itu yang saya maksud ya. Saya tadi memulai melempar hanya kata favorit, silahkan. Oke. Yang memilih nyamuk tadi mana? Cicak-cicak di dinding, Mas Nyamuk. Halo, halo. Halo, halo, saudara nyamuk. Silahkan muncul, bertanggung jawab, membacakan puisinya yang berjudul Nyamuk. Oh, ada kontrakan bagus dari Mas Enggar. Aku diami sekian lama di kontrakan ini sampai aku lupa itu bukan rumahku. Kalau lupa membayar, maka di depan pagar bertuliskan di kontrakan. Mas Enggar, Mas Enggar, Mas Enggar. Oke, bagus sekali. Silahkan berbagi. Mengapa menulis puisi yang lucu tapi realistis dan sangat membuat kita terharu? Silakan. Ya, karena kata dikontrakkan itu memiliki lebih dari satu arti, Bu. Saya bertempat di kontrakan, atau yang satunya kalau rumah ini dikontrakkan, disewakan gitu, Bu. Oke, bagus. Ya, puisi adalah kita. Puisi itu tentang lingkungan kita, perasaan kita, tantangan kita, ya, kegelisahan, kecewaan, ya, ketakutan.
yang ada di sekeliling kita. Ini salah satu contohnya. Bagus, manis, menggetarkan, mengkhawatirkan. Mengingat saya waktu kos di Jogja. Aduh, ini harus bayar kos. Aduh, weselnya belum datang. Waktu itu ada wesel. You too young. Ini masih bayi semua, nggak tahu wesel itu apa waktu itu ya. Tahun dulu ya, sesudah Siti Baula namanya. Oke, harus bayar kos. Terus nanti kalau kosnya naik, aduh meriang sekali kepalanya karena harus cerita kepada orang tua. Oke, terus cari kontrakan kalau nanti disuruh keluar karena akan dijual. Oke, terima kasih Mas Enggar. Thank you Mas Enggar for sharing this. Mas Ade, Vian Bayu menulis tentang angan, tentang hujan. Okta Vandiana tentang tenang malam tiba hati mulai resah. Oke, bagus. Excellent. Right. Oke. Sekarang 1-2 menit refleksi. Saya akan minta Mbak Melati. Oke. Saya ingin mendengar refleksi untuk kelas kita dari detik pertama sampai sekarang ini. Bisa bicara apa saja ya. Wah, ini menarik, wah ini sulit. Ternyata refleksi, silahkan. Go, Mbak Melati. Go. Ya baik Bu. Terima kasih untuk pertemuan kali ini menarik Bu karena biasanya kalau daring bersama teman-teman jarang kita sharing-sharing seperti ini, membuat puisi terus dibacakan, kemudian ada tanggapan begitu, menyenangkan menurut saya. Terima kasih. Setuju sekali. Siapa yang setuju? Angkat tangan melambaikan komentarnya dari Mbak Melati ya. Nah, nanti di kelas-kelas berikutnya kita akan begitu. Mungkin kita akan minta satu orang untuk yang mengorganisir kelas, kemudian mengatur kelas harus seperti ini. Mungkin itu minggu keempat atau kelima. Saya hanya akan mengamati saja jadi polisi ya. Why? Because you are important. Di kelas saya selalu mengatakan, my students are the most important part of the class. Dan itu betul, ya, karena pengajar, menurut saya pengajar yang ideal itu kita hanya manas-manasi saja. Mahasiswa harus berani berkomentar, menulis, berani salah, malu sedikit, malu besar, malu digelitik, itik-itik, terus nggak jadi malu. Asal nggak malu-maluin sedikit nggak apa-apa, karena saya juga begitu ya. So thank you so much. Saya ingin mendengar komentar dari Mas Demas, refleksi so far sampai saat detik ini, menit ini, komentarnya apa? Menurut saya sangat menarik sekali perkuliahan hari ini karena saya juga belum pernah tahu sebelumnya jika pikiran-pikiran atau perasaan-perasaan dari teman-teman kalau tidak diwujudkan seperti di puisi ketika perkuliahan hari ini. Ini sangat unik sekali ternyata. Ada yang berpikir tentang kesedihan, ada yang berpikir tentang komedi atau tentang nyamuk. Ya, tentang ya. Luar biasa pikiran-pikiran kreatif dari teman-teman sekelas, luar biasa. Menurut saya sangat kaya sekali, Bu. Bagus. Ini baru pertemuan pertama ya. Tunggu dulu. Nah, nanti pasti ketahuan ya. Oke, naksir-naksiran nggak apa-apa. Oke, itu manusia muda biasa ya nggak apa-apa. Oke, I'm joking, saya bercanda ya. Diekspresi begitu ya. Tadi Mas Dimas mengatakan, wow, selama ini saya tidak tahu ada perasaan kekhawatiran dari teman-teman yang diekspresikan lewat puisi. Itu komentar yang manis, yang bagus sekali. Oke, satu komentar lagi dari siapa ya? Mbak Oktaviandra. Oke, silakan berkomentar tentang kegiatan dari detik pertama sampai sekarang ini. Yang suka, tidak suka, menurut. Jangan hanya memuji, harus kritis ya. Saya ingin melihat banyak tulisan lagi dari teman-teman. Oke, saya ingin melihat topik yang lebih serius, jangan hanya cinta misalnya. Oke, Mbak Okta, go. Go East Java, ayo Jawa Timur, ayo main, kawan. Ini tadi saya agak terpental karena tadi wifi-nya agak mati gitu. Oke, saya ingin komentar Mbak Okta tentang kegiatan kelas pertama ini so far. Refleksi, bisa komentar, bisa kritikan, silakan. Iya, yang pertama untuk kalau dari saya sendiri, saya pengen lihat lagi kayak tentang puisinya Ibu tadi.
gambarannya luar biasa. Kayak saya tuh pengen seperti itu gitu, tapi belum bisa karena saya mungkin belum bisa ngelatih diksi saya kayak gitu. Wow, komentar bagus sekali ya. Yang Ya. kedua tadi untuk diminta membuat membuat puisi pendek, itu saya juga agak kesusahan sendiri karena kayaknya teman-teman bagus sekali kata-katanya yang saya tadi lihat kayak gitu. Itu sih dari saya. Terus kemudian ya udah mungkin kayak lebih itu ya Bu, dikasih tips-tips biar melatih diksi dalam berpuisi gitu. Oke, weh, saya suka sekali bintang komentar dari Mbak Okta bagus sekali. Oke, yang pertama, Okta, ini baru kelas pertama ya. Nanti masukannya bagus sekali. Nanti saya akan di kelas-kelas berikutnya saya akan bagikan strategi untuk menulis dari tata bahasa, dari diksi, kebebasan yang kreatif, oke? Itu yang pertama jelas saya sudah rencanakan, tapi feedbacknya bagus sekali. Yang kedua, boleh terinspirasi dari orang lain, tapi jangan membandingkan, ya? Karena puisi itu sangat individu sekali ya, oke? Ya tadi komentarnya pertama nggak apa-apa. Kalau misalnya, itu bagus sekali, saya terinspirasi. Intinya adalah termotivasi ya, jangan merasa malah tidak termotivasi, itu yang saya maksudkan ya. Jadi yang lainnya sebagai motivasi untuk belajaran, tapi just remember, ingat ya, setiap manusia dengan bahasa pas yang dipunyai itu unik sekali. So you can learn, nanti belajar dari orang lain, tapi dalam proses saya ingin Mbak Okta juga mendapatkan kekhasan diri sendirinya apa. Ini styleku, ini gayaku, ini temaku, dan lain-lain. But you still young, masih muda, nanti ada proses yang bisa dilalui, but you will be getting better, okay? And we'll talk more about that. Nanti saya akan bicara lebih banyak latihan lagi tentang itu untuk menanggapi komentarnya Mbak Okta. Thank you, bagus, komentar yang bagus sekali. Oke, dari Mbak Adeva, komentarnya apa? Tadi sudah komentar atau belum? Belum, Bu. Oke, silakan. Ya. Refleksi. Ya. Saya ingin lebih banyak strategi. Oh, sekarang saya ingin menulis textbook. Oh, sekarang saya bisa membayangkan kalau nanti saya menjadi guru, saya akan seperti ini ya. Refleksinya bisa banyak hal. Oke, go. Komentar? Menurut saya itu dari dari pelajaran yang pertama kan sama yang kedua itu menurut saya itu seru banget, Bu. Soalnya dari sebelumnya itu saya itu belum pernah dapat kayak gini, Bu. Oke. Jadi ada dikasih disuruh bikin puisi dengan kata-kata favorit gitu, Bu. Jadi rasa tertariknya itu kayak muncul gitu, Bu. Oke. Cita-citanya apa, Mbak Adeva? Nanti ingin bekerja menjadi penulis, mungkin ingin mengajar, ingin textbook atau menulis textbook atau apa? Sudah selesai universitas, nanti ingin jadi apa, Mbak Adeva? Sebenarnya ingin jadi penulis, Bu. Ya, there you go. Oke, ya, jangan berhenti bermimpi ya. Jadi itu tadi, kita punya bahasa banyak, kita pikirkan ide-ide yang baru, kita lihat buku itu menarik, buku itu tidak menarik, dan lain-lain. Oke, so you can reach, you can achieve your dream. Oke, ya, alright. Now, sekarang tahap yang berikutnya. Oke, silahkan mendengarkan, mengamati, mencatat. Saya akan membacakan satu puisi yang berjudul Sastra Adalah, karena ini kelas pertama kita ya. Ini salah satu puisi yang menurut saya mendefinisikan sastra. Dalam hal ini adalah puisi. So saya di kelas ini saya pakai untuk kelas dikte, kelas ejaan, kelas tata bahasa, kelas
perdebatan, macam-macam tergantung levelnya ya. Jadi karena mahasiswa saya boleh semua levelnya, ada yang kelas 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pemikiran mereka, analisa mereka sangat berbeda-beda. Oke, sudah siap ya? Sudah siap puisinya? Silahkan nanti dicatat, mungkin diamati kata-katanya, mungkin diringkas, mungkin dianalisa polanya dan lain-lain. Judulnya, sastra adalah membaca, menulis, menyimak, menerima, menolak, mencari, memahami, menyindir, mencibir, menantang, membangkang, meninabobokan, membangunkan, menggelitik, mengusik, meradang, merangsang, membelai, menepuk, memukul, menampar, melempar, menggertak, memorak-porandakan, berpikir, berhati, bernyali, berimajinasi, berbunyi, berteriak, berontak, berlari, berhenti, bersemedi, bergejolak. Sastra adalah semua kata kerja yang sudah ada, yang sedang diadakan, dan yang harus dilahirkan. Kita semua seharusnya sastra. Juli 2016. Oke, coba sekarang di chat room. Mungkin bisa pura-pura kalian mahasiswa bule saya. Coba ditulis berapa kata yang bisa ditangkap atau kalimat yang bisa ditangkap. Tulis di chat room tadi. Ya, bisa kata, bisa kalimat, bisa judul, bisa kesimpulan. Let's go, let's go, let's go. Tulis di chat room. Oke, kata apa yang bisa ditangkap tadi dari puisi sastra adalah. Tulis di chat room-nya. Oke. Terima kasih yang sudah ikut video ya. Yang dengan video lebih efektif menurut saya. Lain kali semoga siapa tadi? Mahadika, Devian, Nur Ahmad, Berlian, Enggar, Miftahul, Hokta juga. Desi Luvita. Oh, tadi belum ikut ya. Oke. Ya. Jadi karena gaya pengajaran kelas saya, kalau ada video, itu proses belajarnya lebih efektif. Karena kita bicara tentang bahasa, ada suara, ada bentuknya, interaksi, dan lain-lain. So, semoga, halo Mbak Irsa, Okta, Vima, Dani, semoga minggu-minggu berikutnya kalian semua bisa lebih banyak yang menyalakan video ya. Oke, ayo ditulis di chat room. Ayo. Ayo, berapa kata yang bisa tadi ditangkap? Ayo. Oh, kesimpulan. Oke, coba kita lihat ya. Kesimpulan saya, ini dari Muhammad Dawara Jendra. Sastra adalah segala alat juang bagi kita untuk menyuarakan pendapat-pendapat kita kepada misalnya pemerintah, karena dengan kita membuat puisi, kita dapat mengkritik pemerintah dengan aman. Mungkin itu, wow, luar biasa. Mas Dava, silahkan, bisa dielaborasi kesimpulan ini. Bagus sekali komentarnya. Silakan. Yang lainnya silahkan menulis. Mungkin kan tadi saya mendengar dari puisi Bu Cinta kan ada berteriak, memberontak, membangkang, terus bernyali. Nah, itu mengikatkan saya kepada sastrawan Fajar Merah, Bu. Dia kan sangat lantang sekali menyuarakan pendapat-pendapat misalnya kayak masyarakat kecil untuk mengkritik pemerintah, di mana saat ini tidak ada yang, menurut saya tidak ada yang
berani dan selantang seperti Fajar Merah, Bu. Ya, oke, bagus sekali. Jadi Mas Dava punya referensi penyair yang sebenarnya ya, yang menulis kritikannya karena dia juga punya pengalaman pribadi ya, ditinggal pergi bapaknya penyanyi. Saya bersahabat dengan pamannya Mas Wahyu yang pernah diundang ke sini. Jadi tahu sendiri dan saya pakai puisi biji dukul ketika mengajar di kelas ini. Terima kasih, appreciate, sangat menghargai komentarnya Mas Dava. Bagus sekali. Oke. Mbak Dina Oswatunisa, Mbak Dina. Oke, banyak sekali beberapa kata yang tadi bisa ditangkap ya. Bisa komentar sedikit itu kata-kata yang ditangkap dan mungkin membahas sedikit, silahkan Mbak Dina Oswatun. Mbak Dina, ada? Ada, Bu. Oke, silahkan. Ya, Bu, ketika saya mendengarkan tadi, saya menemukan kata-kata itu dan saya tulis dulu di buku gitu, Bu. Tapi ada beberapa yang ketinggalan. Oke. Bagus sekali. Oke, Mbak Ade, oke, Oktaviandra, Osamadina, oke, Mas Aldo Putra. Iya, Bu. Oke. Bisa berkomentar, ada beberapa kata yang ditulis di sini ya. Sastra adalah baca, menulis, menerima, menolak, memorak-porandakan. Bisa komentar? Ya Ringkas. tadi sama Bu, ketinggalan tadi pas tengah-tengah, wah bingung mau ditulis mana karena banyak sekali makna dari sastra itu. Menurut saya sastra itu tergantung dari sudut pandang orang tersebut mau mendefinisikan seperti apa gitu Bu. Bagus sekali. Itu yang saya maksud ya. Jadi tidak harus bisa menangkap semuanya, tapi paling tidak bisa melihat, oh gaya definisinya penulis ini yang adalah Buya Sinta seperti itu. Jadi kemudian yang lainnya bisa punya interpretasi sendiri. Itu yang saya maksud, karena PR-nya nanti adalah kalian semua harus menyelesaikan puisi dengan judul Sastra Adalah dengan pandangan angle Anda sendiri. Jadi terima kasih Mas Aldo. You absolutely right. Komentarnya betul sekali ya. Nanti akan menarik sekali mendengar, membaca definisi-definisi sastra berupa puisi dari rekan-rekan. Oke. Landriana Nurma belum pernah muncul ya. Mbak Landriana, oke, belum, mungkin minggu yang pertama. Oke. So di kelas saya itu kata kerja. Semua harus ikut membaca, menulis, menonton, mendengarkan, bergejolak, bereaksi, terus bilang, oh begitu, berpikir, kecewa, dan lain-lain, karena kelas saya bahasa dan budaya. So, untuk punya koneksi dengan isi, mahasiswa harus melakukan banyak kegiatan yang saya desain di kelas saya. Tidak ada yang tidak. Ada yang menulis di papan, ada yang keliru, ada yang ini dan itu dan lain-lain. Oke, sekarang komentar dari sebentar. Oke, seorang mahasiswa bernama Dipa Nugraha menulis berbunyi, berteriak, berontak, berhenti, semedi. Silahkan bisa berkomentar tentang pilihan kata itu dan mengapa. Iya, sebenarnya banyak sekali kata yang tadi saya catat dari Sastra Adalah dan seterusnya. Tapi saya tertarik dengan rentetan kata itu ya. Jadi tadi ada berteriak, berontak, berbunyi, berteriak, berontak, berlari, berhenti, bersemedi. Ini sebenarnya suatu yang unik ya dari sastra ya. Jadi ketika di bagian awal itu ada deretan kata-kata yang kesannya eksplosif ya, yang sifatnya stimulatif begitu, tiba-tiba dari deretan kata itu tiba-tiba ada berhenti, kemudian bersemedi. Tapi kemudian melonjak lagi, bergejolak. Nah, sastra itu sebenarnya juga seperti itu, bahwa satu karya sastra itu bisa muncul dalam situasi yang kontemplatif ya.
perenungan, hasil perenungan. Ada karya sastra yang dulu Pujangga Baru itu percikan perenungan gitu, ya. Jadi seperti itu. Tapi kemudian dari yang sifatnya orang berhenti sebentar, seperti misalkan di dalam lagunya Cat Stevens itu ada take your time gitu kan, ya it's not time to make a change begitu. Jadi kadang sebuah karya itu sebuah momen untuk merenung, berhenti sebentar, tapi impact-nya itu bisa membuat gejolak, ya. Jadi karya yang dibuat dalam situasi semedi, ya, menyepikan diri, ya, merenung dengan luar biasa terhadap situasi sosial, tapi kemudian impact-nya bisa menimbulkan gejolak. Dan itu kemudian juga diperkuat uniknya lagi ketika sampai pada tadi juga sudah saya singgung, kita semua seharusnya sastra. Jadi tadi saya merujuk pada culture reference Cat Stevens yang Father and Son, itu juga sebenarnya sama. Karya sastra itu seperti itu, kadang dibuat lewat jalan sunyi, tapi impact-nya luar biasa. Manusia juga begitu, tidak harus kita itu membaca, menulis, dan seterusnya. Kadang kita butuh berhenti dulu sebentar, bersemedi, ya, berkontemplasi, merenung, ya, kemudian menyerang lagi, gitu. Jadi seperti itu, ya. Menarik sekali, menarik sekali. Ya, terima kasih. Komentar dari saya ingin mendengar komentar siapa yang belum berbicara ya. Oke, komentar dari Cika Maulina ingin berkomentar tidak tentang pola puisi tadi? Tidak ada yang belum bicara. Devian, Sri Wahyuni belum, Sani tadi belum berbicara, Desi belum, Berlian mungkin minggu ini belum ya, tapi minggu-minggu yang berikutnya saya akan sangat tertarik mendengar komentarnya. Bisa 1-2 kata, oke? Ada strategi yang saya pakai di sini, istilahnya kata kunci. Kadang-kadang kalau kita ingin bicara itu kita takut ya, kalimatku tidak indah. Waduh, nanti berantakan. Aduh, menyusun kalimat-kalimat argumen harus suah begini-begini. Menurut saya tidak. Pakai kata kunci. Kata kuncinya misalnya, wah menarik, unik, berbeda, oh baru, wah, menyentuh, wah, mengagetkan, wah, membuat saya berpikir, wah, pakai kata kunci, kata kunci, kata kunci, kata kunci, ya, karena kata kunci itu sudah bisa mewakili statement atau pikiran atau yang lainnya, ya. Kalau kita dikaruniai ini ya badan yang bisa berbicara untuk menjadi anggota masyarakat harus bisa kontribusi, ya. Kita harus jadi pemimpin diri kita sendiri. Jadi kalau mau membeli bisa menawar, bisa bertanya, bisa mengartikulasikan pendapatnya. Kalau jatuh cinta ya harus bisa ngomong dengan baik, gagap ya gimana. Jadi sebenarnya diam-diam kelas ini nanti banyak gunanya ya Mas Dimas ya. Kalau berargumen bagaimana? Oh maaf Bu Yasinta, kata Mbak Melati, itu bagus, tapi sebenarnya ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. 1, 2, 3. So, being human to articulate things, karena kita kan punya banyak bahasa, itu penting sekali loh untuk memimpin kita. Kalau kita punya anak, kita kan mengajari anak-anak kita, ya kan? Ya kan? Kalau ada orang lain yang ingin belajar bahasa Jawa Timur, bahasa apa itu sumpahan, bahasa kita kan harus menjelaskan juga, ya. Jadi banyak gunanya. Mas Dimas, komentarnya apa tadi? Ya, dari sastra adalah Mas Dimas gimana? Silakan Mas Dimas. Ya. Baik Bu. Menurut saya sastra itu bisa untuk apa saja, termasuk kebaikan dan keburukan. Iya. Bisa digunakan di mana saja, bisa masuk ke dalam agama, ya, untuk memperindah agama, masuk dalam pemerintahan, untuk mengkritik agar si penguasa tidak merasa langsung terkritik, bisa masuk juga ke dalam komedi, sehingga dalam komedi itu ada warna. Jadi menurut saya sastra itu
bagian terpenting dari hidup manusia karena manusia hidup dengan sastra. Wow, komentar mantul, hebat sekali. Sastra itu kehidupan. Sastra itu ketika banyak yang tidak bersuara, ketika banyak kekejaman, ketika orang lupa akan diri manusia, sastra itu kemudian yang tampil. Ya, luar biasa. Terima kasih Mas Demas. Tadi Mas Demas menyebut tema ya. Nah, itu kalau kita bicara tentang strukturalisme puisi itu masuk di elemen yang intrinsik ya, yang di luar ya, ekstrinsik maksudnya ya. Jadi tema ya, temanya ada ketuhanan, ada kemanusiaan, ada keadilan sosial, ada lingkungan, ada apalagi ada kedaulatan rakyat tadi menyebut itu ya. Itu salah satunya. Jadi kalau strukturalisme tadi ada intrinsik yang di dalam, yang diksi, imajinasi, kata-kata konkret yang dipilih, bahasa figuratif, kemudian yang ekstrinsik yang di luar, yang itu tadi tema-tema macam-macam bisa kita tambahi tentang lingkungan, politik, sosiologi, agama, spiritualitas dan lain-lain ya. Saya harus menyebut perkara teori, tapi sebenarnya kita sudah melakukan itu semua. Nanti Pak Dipa akan seperti solidifikasi ya. Oke guys, kita udah bicara sebenarnya praktek tentang teori-teori strukturalisme puisi yang asalnya dari Rusia atau Praha. Dengan cara we own it. Kita sebenarnya memiliki proses itu. Tidak hanya menjiplak teori, tapi menggunakannya dalam kegiatan kita. Oke. Komentar dari Mbak Ade Ernadia tentang sastra adalah menurut Mbak Ade sastra itu apa? Menurut saya sastra itu saling melengkapi, Bu. Terus dari semua kata yang tadi yang saya tertarik itu yang terakhir karena kita sastra. Ya, oke. Hampir sama dengan Mas Dimas ya. Kita sastra berarti semuanya, apa saja. Tidak hanya jatuh cinta, tidak hanya ketika berduka, menurut saya. Saya karena latar belakang saya sebagai orang Indonesia, saya tahu gojekan Jawa, Semarangan, Solo, Jogja, makanan, Jawa Timur, kemudian hidup di sini, bahasa Inggris yang ratu itu, saya menulis sebuah puisi yang mengkritik tentang pemerintah Australia yang katanya demokrasi tapi mengapa masih punya ratu, nanti bisa di Google, itu kritikan ya, saling melengkapi, saling mengkritik juga. Tapi kembali tadi ke omongan Mbak Ade, untuk meyakinkan lagi sebenarnya puisi itu apa saja. Kita salah ya, selama ini kalian itu penting. Mahasiswa sastra budaya Indonesia. Karena menurut saya, tadi saya sudah ngobrol dengan Pak dosen Pak Dipa, ada semacam kekurangan atau ketidaktertarikan, kita kurang menghargai dan mengakui bahwa sastra dan budaya Indonesia itu penting luar biasa. Kadang-kadang kalau kita mungkin sibuk dalam dan tidak melihat keluar bisa seperti itu. Oke. Nah, ini salah satu cara untuk menghargai, menggali dan menghargai itu. Saya setuju sekali dengan komentar Mbak Ade dan Mas Dimas. Semuanya. Pertanyaannya adalah jadi masih banyak yang bisa kita tulis, bisa kita lakukan. Tidak hanya ketika pas jatuh cinta atau patah hati. Karena nggak jadi lalu. Wah, ya tapi oke, harus menulis tentang sungai, tentang jalan, tentang pohon talok, tentang lontong, opor, lebaran, mudik, COVID, nyamuk. Siapa tadi yang masih berhutang? Dia ada yang berhutang puisi nyamuk gitu. Nggak bisa tidur nanti yang milih kata itu ya. Terima kasih Mas Dimas dan Mbak Ade, komentarnya sangat membantu sekali. Puisi adalah segalanya. Kedaulatan rakyat, mengkritik pemerintah, dan lain-lain. Mbak Dina Uswatun, Mbak Dina silakan bisa berkomentar. Tadi susunan strukturnya sastra adalah, mungkin bisa berkomentar dari pilihan katanya, tadi jenis kata apa yang diamati oleh Mbak Dina? Kata benda, kata sifat, atau kata kerja? Mbak Dina. Kata kerja, Bu. Semua kata kerja ya. Oke. Ya. What do you think? Menurut pandangan sastra Mbak Dina, mengapa itu susunannya kata kerja semua? What's your take? Karena gimana ya, Bu? Lah gimana?
Oh, saya bertanya kok ditanyain. Karena sastra digunakan untuk mewakili sebuah perasaan seorang penulisnya atau keadaan lingkungan juga bisa. Tapi mengapa kata kerja? Mengapa tidak kata sifat? Ya, mengapa tidak cantik, indah, bagus, ganteng? Tadi kata kerja. Oh, saya kejar sekarang. Di kelas saya mahasiswa saya kejar. Ya, harus mikir, mengapa